Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba hari ini ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Pimpinlah mulut hati hamba. Hamba tidak bisa apa-apa. Mohon bantuan dari Roh Kudus-Mu untuk berkata-kata kepada jemaat-Mu dan lunakkanlah hati jemaat-Mu agar dapat menerima firman yang ditaburkan. Tuhan Yesus, dan juga lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari percobaan, dan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya akan uh, memaparkan tentang Qingming Jie, perayaan Chengbeng, menurut Alkitab, saudara. Saya akan mulai, saudara. Saudara, saya akan mulai dari satu puisi yang ditulis pada kerajaan dinasti Tang yang dilakukan oleh yang namanya Tumu. Oke, saya mulai akan bahas puisi ini oleh Tumu. Qingming, Tumu. 清明世界雨纷纷，都上行人有断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。Niatnya, a drizzling rain fall like tears on morning day. The mourner heart is going to break on his way. Where can a wine shop be found to drown his sad hour? A cold heart points to a court mid apricot flower. Jadi seorang namanya Tumu, dia itu udah ujian beberapa kali, ujian negara, tetapi dia tidak berhasil. Karena itu pada waktu Qingming dia menulis suatu puisi, dia katakan waktu dia mau menuju ke kuburan leluhurnya, dia itu hatinya pecah dan dia lebih baik mabuk karena dia merasa malu karena dia tidak pernah lulus ujian negara, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah leluhurnya dapat mengetahui buat apa dia malu untuk menemui leluhurnya? Apakah leluhurnya tahu tentang hal itu? Apakah dia bisa berkomunikasi dengan leluhurnya yang sudah mati? Saudara, nah di dalam firman Tuhan, di dalam Ayub 7 ayat 9, dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali, ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Dalam bahasa Mandarin, Ye Po Zi, 第9章, 隐在消散而过，照样人下阴间也不再上来，他不再回自己的家，孤独也不再认识他。Oke, saudara. Nah, dikatakan bahwa orang yang sudah mati, orang yang sudah turun ke dunia orang mati, terputus dengan dunia yang kita sekarang. Jadi tidak ada komunikasi lagi antara dunia sekarang dan dunia orang mati. Oh, karena itu saudara, saya akan bicara tentang tradisi dari agama Chinese itu berakar dari agama dan tahayul. Jadi dari kepercayaan dan tahayul. Sebagian besar tradisi, Fantung, tradisi itu dalam bahasa Mandarin ada Fantung. Tionghoa berakar kuat pada keyakinan, yaitu Chungqiao atau agama, dan tahayul atau mising. Sehingga sulit untuk membedakan antara apa yang dapat diterima dan apa yang tidak untuk orang Kristen. Saudara, untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, pertanyaan dan masalah, memang hal yang termudah untuk dilakukan bagi seorang Kristen adalah sederhana, yaitu untuk menyingkirkan semuanya. Namun, ini bukan solusi yang terbaik. Karena kita perlu bersaksi kepada yang terhilang. Kita perlu bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, saudara. Nah, karena itu kita butuh yang namanya evaluasi. Evaluasi ini penting karena kami berusaha memahami budaya Tionghoa kami dengan budaya tradisi dan prakteknya. Bahwa kita mengesampingkan kecurigaan kita dan terbuka untuk menjelajahi masalah, berpegang teguh setiap saat pada otoritas firman Tuhan. Saudara, yang penting nomor satu, kita harus melihat apakah asal-usul dari tradisi itu adalah sejarah, yaitu fakta yang benar-benar terjadi, apakah itu hanya cerita tahayul. Jika cerita tahayul, sudah pasti kita tidak dapat menerima.
Buat apa kita mempercayai sesuatu yang hanya merupakan cerita, saudara? Dan konteksnya itu adalah simbol. Simbol itu seperti kalau kita baru buka usaha toko, kita gunting pita, simbol bahwa kita memulai usaha baru, itu oke, saudara. Karena itu tidak berhubungan dengan iman. Tetapi yang berhubungan iman, sampai kita menetapkan kepercayaan kepada tradisi itu adalah salah. Yang ketiga adalah tindakan itu adalah nonverbal atau pengakuan. Pengakuan seperti kita di hadapan leluhur, oh leluhur saya berkati saya. Jadi seakan-akan kita bisa komunikasi dengan ucapan kita, kita mengakui bahwa ada sesuatu uh, uh, yang ada di dalam hati kita, bahwa kita percaya kepadanya. Dan itu tidak boleh, saudara. Saudara, nah, jadi kita evaluasi itu adalah pingku, pingku 这个是历史活是迷信，象征还是宗教，还是非语言还是语言pengakuan atau dengan tidak pengakuan, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan evaluasi tradisi Cengbeng, Qingmingjie. Nah, kita lihat di sini sudah jelas bahwa orang-orang ini menyembah. Orang-orang ini meletakkan yang namanya sesajenan untuk diberikan kepada orang tua. Ada yang membakar uang kertas di sini. Sudah jelas-jelas tindakan mereka adalah tindakan iman, tindakan menyembah, saudara. Bukan hanya simbol, bukan hanya mereka bahkan waktu sembahyang pasti mereka mengeluarkan kata-kata. Itu merupakan suatu pengakuan, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita periksa sejarah dari Qingming. The origin of Qingming Festival. Saudara, asal mula sejarah Qingming Festival adalah cerita tentang satu uh, putra mahkota yang disingkirkan oleh selir raja yang jahat. Ya, dulu tuh selir itu pengen anaknya jadi raja karena itu putra mahkota itu disingkirkan, dituduh dan disingkirkan, ya. Nah, ternyata putra mahkota itu mempunyai satu asisten yang sangat setia sekali kepadanya yang namanya Jie Zitui. Oke. Jadi the Qingming Festival grew out of the ancient Chinese festival called Han Jie. Jadi sebenarnya, saudara, kalau kita mau lihat asal mulanya Qingming Festival itu bermula dari satu festival kuno yang bernama Han Jie, yaitu festival makanan dingin, saudara. Jadi Han Jie pada mulanya itu dirayakan untuk memperingati seseorang yang namanya Jie Zitui. Ya, ini Jie Zitui, saudara, asisten dari putra mahkota yang disingkirkan karena satu hal yang nanti saya akan ceritakan. Jadi ini terjadi pada tahun 771 sampai 476 sebelum Masehi. Saudara, Jie Zitui adalah seorang asisten yang sangat setia sekali kepada putra mahkota Wen, ya. Ya, ketika putra mahkota itu mengalami hal yang sangat buruk sampai dia kelaparan dan hampir mati karena kelaparan. Jadi Cesute memotong sebagian daging dari pahanya dan memasaknya untuk pangeran ini agar tidak mati kelaparan. Saudara, singkat cerita, setelah beberapa pengalaman sulit yang mereka alami, pangeran ini akhirnya mendapatkan kembali posisinya dan menjadi raja. Dan suatu menjadi raja, dia ingat kepada Cesitui dan mengatakan, marilah sama-sama saya ingat kamu karena apa yang kamu lakukan terhadap aku. Tapi Cesitui bilang, saya tidak, dia menolak dan dia bilang, saya ingin hidup damai dengan ibu saya di hutan, di suatu hutan di gunung, katanya. Tetapi lama-kelamaan raja yang baru saja dinobatkan ini kangen sama Cecitui dan mencoba mencari Cecitui. Dia tidak bisa mencarinya di dalam hutan. Akhirnya dia memerintahkan pengawalnya untuk membakar hutan itu, memberi api, maksudnya memasang api pada hutan itu agar Cecitui bisa keluar untuk menemuinya. Tapi yang tidak diinginkan terjadi
sehingga Cecitui dan ibunya itu malah terbunuh akibat api yang diberikan, yang diperintah oleh raja baru itu. Karena itu raja itu sangat sedih. Karena itu dia memerintahkan over the year, tradisi ini dia memerintahkan rakyatnya agar selama sebulan penuh pada musim dingin hampir mendekati musim semi, ada 1 bulan penuh tidak boleh makan makanan yang dimasak, tidak boleh ada api, ya kan? Ya tradisi going without fire and thus eating cold food. Ya, dan mereka selama sebulan hanya makan makanan dingin. Karena itu festivalnya disebut Festival Makanan Dingin Hansucie. Ya kan? Nah, Hansucie celebrate in winter and could last up to 1 month. Ya kan? Nah, tetapi lama-kelamaan ketika festival ini dijalani, tetapi menimbulkan penyakit dan menimbulkan kedinginan, akhirnya pemerintah setelah raja ini bertahun-tahun kemudian akhirnya menyuruh untuk stop peristiwa ini, dan akhirnya peringatan untuk Cecitui itu lama-kelamaan berubah menjadi orang-orang menyembah orang mati, yaitu berubah menjadi untuk memperingati leluhur. Nah, saudara, tradisi Qingming sendiri kemudian dicetuskan oleh Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang pada tahun 712 Masehi. Jadi sekitar 1500 setelah kejadian Han Suci itu, ia melihat masyarakat sering melakukan upacara bagi leluhur, menghabiskan banyak uang dan merepotkan selama sebulan penuh, saudara. Sang kaisar menitahkan bahwa semua upacara dilakukan di pertengahan musim semi, yaitu diadakan pada tanggal 4 atau 5 April setiap tahunnya. Ini satu-satunya tradisi China yang dilakukan pada solar kalender, pada kalender Masehi, saudara. Nah, saudara, berikut adalah beberapa vocabulary yang terkait dengan festival Qingming. Pertama adalah Qingming Jie, yaitu festival Qingming. Kedua adalah Han Si Jie, adalah festival makanan dingin, ya. Saumu, bersih-bersih kuburan. Siang itu adalah dupa. Mingcao adalah spirit money yang biasanya dibakar-bakar untuk orang yang katanya di neraka bisa menerimanya. Suntian adalah musim semi. Paijiu, arak putih. Qingtuan adalah onde hijau. Itu adalah beberapa vocab yang kita bisa pelajari di pelajaran Qingmingce ini. Saudara, aktivitas dari Qingmingce adalah saumu, membersihkan kuburan. Jadi setelah membersihkan kuburan, itu rumput-rumput dicabut, nisannya itu dibersihkan. Mereka biasanya yang masih percaya terhadap pemujaan leluhur itu, mereka menaruh offering, menaruh makanan, ya, di depan papan nisan itu, ya, ya kadang-kadang berupa satu mangkok nasi dengan sumpit, ya, dia tuh ada arak-arak yang namanya paicu. Itu biasa di film-film kungfu itu ada paicu yang biasa ditaruh di depan kuburan, dan mungkin kadang-kadang kepala ayam atau beberapa daging. Setelah makanan ini sudah ditaruh di depan kuburan, maka anggota keluarga itu membakar dupa dan menyembah yang sudah mati. Beberapa dari mereka seterusnya adalah membakar paper helmani, mingcao, ya, untuk yang sudah mati, dan akhirnya mereka berkumpul dan makan. Kadang-kadang makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada orang mati tersebut, saudara. Nah, ini adalah gambarnya, saudara. Mereka masang dupa dan menyembah, dan mereka membakar yang mingsau, spirit money, saudara. Nah, saudara, sekarang kita akan bahas tentang Wanxiang.
Saudara, tadi di kitab Ayub kita sudah tahu bahwa yang mati sudah tidak terkoneksi lagi sama dunia ini. Jadi kepada siapa orang-orang melakukan upara Qingming itu menyembah, jika mereka menyembah ya saudara. Nah saudara, di sini ada yang namanya Wanxiang. Jadi malaikat yang jatuh itu tidak berbentuk. Mereka itu adalah tidak kelihatan oleh manusia. Karena itu mereka bisa menjadi apa saja. Ya. Nah, saya akan mulai bacakan Ulangan 4 ayat 19. Dan jangan sampai kamu mengangkat pandanganmu ke langit dan melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang, bala tentara langit, saudara. Bala tentara langit di dalam bahasa Mandarin adalah Wanxiang. Jadi matahari adalah Je, bulan Ye, bintang adalah Xing, Jiu Si Tian Sang De Wanxiang, bala tentara langit, ya kan? Ya, di mana kita tidak boleh cingpai, ya, tidak boleh cingpai sefung ta, menyembah dan melayaninya. Saudara, jadi, nah, beberapa ayat mengenai Wanxiang adalah Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ya, Tian Sang Wan Xiang ye si wo suo mingling de. Oke, saudara, jadi jelas. Nah, Yesaya 34 ayat 4, segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Ya. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan kita melarang untuk menyembah Wanxiang. Nah, saudara, Wanxiang itu Wan Iwan yang Wan San Wan itu adalah 10.000. Siang itu bentuk. Jadi karena mereka itu tidak berbentuk, dia itu bisa menjadi apa saja. Ya, saudara di Eropa dia bisa menjadi Zeus, Isis, Zeus, Poseidon, Hades. Ya, di Mesir dia bisa jadi Anubis, Isis, ya. Di China dia bisa menjadi apa? Tutikung. Nah, kalau di Bali itu pohon pun mereka sembah, saudara. Mereka bisa jadi Sun Gokong. Ya, Sun Gokong itu bisa menjadi 72 bentuk pien, pien, pien. Nah, kayak begitu, saudara. Sejenis seperti itu. Dan bahkan di Filistin sendiri, mereka menyembah Baal, saudara. Ya, saudara. Contoh lagi, mereka ini menyembah keris, saudara. Wanxiang itu juga bisa masuk ke dalam keris untuk disembah. Nah, sapi pun mereka bisa disembah. Hindia Ganesha, ya. Ular pun mereka bisa sembah, saudara. Sebenarnya itu semua adalah jelmaan dari mereka yang pengen disembah. Karena sejak kejatuhannya, sejak mereka dijatuhkan Tuhan, mereka itu mempunyai satu keinginan, yaitu penyembahan manusia. Dan juga bisa lewat Bunda Maria, saudara. Nah, saudara, bukan Wanxiang, bukan orang yang telah mati yang sebenarnya kita sembah. Karena orang mati itu sesungguhnya sudah terputus dari dunia hama kita. Jadi kita sembah dalam Wanxiang, saudara. Satu-satunya yang kita harus sembah adalah anak domba yang mengorbankan jiwanya untuk kita, saudara. Jadi domba itu dalam bahasa Mandarin adalah yang, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa yang dan kata wo, ya, di sini berarti kebenaran. Jadi kita mendapatkan kebenaran itu dari anak domba Allah yang dikorbankan untuk kita. Dan kata wo sendiri artinya adalah kata so, satu tangan dan satu pisau. Artinya kita menyembelih domba yang dikorbankan, baru kita bisa menjadi benar. Dialah yang patut kita sembah, saudara. Nah, saudara, satu lagi kata yang harus kita pelajari adalah kata sen, kata Tuhan dan kata domba. Jadi ada domba yang dikorbankan dan ada Tuhan. Itu berarti sing, ya. Dan kata fu, kadang-kadang kita kata fu adalah berkat, adalah kata Tuhan. Ada satu
manusia di taman. Artinya manusia bersama-sama dengan Tuhan baru manusia bisa bahagia. Kata singfu terjadi dari kata ini, saudara. Ya, jadi karena begitu besar kasih manusia atas dunia ini, maka dia mengorbankan anaknya tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kita tidak boleh menyembah Wan Xiang. Kita tidak boleh menyembah orang yang telah mati, karena tidak ada koneksinya sama dunia ini. Yang patut kita sembah hanyalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak domba Allah yang telah disembelih, yang telah berkorban mati untuk kita semua, saudara. Oleh karena itu, saudara, jika kita tidak ingin bentrok sama mungkin orang-orang yang belum percaya sama Yesus Kristus, orang Kristen perlu bertumbuh dalam keseimbangan antara teologi dan tradisi, serta mampu menyikapi tradisi dengan bijak, yaitu berani menolak apa yang perlu ditolak, dan namun berani merangkul apa yang perlu dirangkul. Jadi kita kalau diajak Qingming, kita datang saja dan katakan cara orang Kristen untuk menghormati para leluhur adalah mempersembahkan bunga yang ditaruh di depan di sana. Begitu saja, saudara. Oke? Nah, saudara, Kolose 2, 6-8 sebagai penutup, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Oke, saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya